Meskipun kalian sudah menikah, kalian itu tetap otentik sebagai dirimu. Meskipun kalian sudah garwo, sigaraning nyawa, belahan jiwa, soulmate, tapi kalian tetap diri kalian. Menurut kelompok eksistensialis, ya memang kita punya pasangan, tapi diri kita sampai detail mendalam tentu saja kita yang tahu. Sedekat apapun kita dengan pasangan, selalu ada sisi batin mendalam yang itu mungkin orang lain memang sulit tahu. Itu yang kita harus paham ini ya. Kadang-kadang kita ngamuk-ngamuk karena pasangan kita merasa tidak paham diri kita. Jadi dia nganggap kita bagaimana padahal kita bagaimana. Dan itu kemungkinan itu mungkin saja terjadi. Kenapa? Karena kita dan dia itu punya misterinya sendiri-sendiri. Pengalaman batin kita tidak semua dia pahami, sebagaimana pengalaman batin dia tidak semua kita pahami. Jadi pernikahan tidak pernah menghapus kesendirian eksistensial kita secara mutlak. Jadi jangan merasa bahwa kalau saya punya pasangan, pasanganku nanti akan tahu sampai detail diriku A sampai Z. Tidak. Mungkin kalian juga bisa menceritakan, tapi jarak antara narasi dengan yang kamu rasakan tetap akan ada. Itu yang kadang-kadang terus antar pasangan ini jadi konflik. Merasa dibohongi, merasa tidak jujur, padahal mungkin tidak begitu. Setiap masing-masing orang punya sisi kesendiriannya sendiri yang sulit dipahami karena hanya bisa dirasakan. Jadi makna hidup itu ya ada makna berdua, tapi ada sisi yang tetap hanya kita sendiri yang tahu. Oleh karena itu, kalau kita sendiri tidak punya makna, tidak bisa orang lain kita minta membuatkan makna. Tidak bisa diwakilkan. Misalnya, sudahlah, saya tidak perlu mikir makna hidup, kamu saja, tidak bisa. Karena selalu ada sisa diri kita secara dalam eksistensial yang itu hanya kita yang merasakan. Kalau kita juga masih bertarung dalam diri kita, ya tidak bisa diselesaikan pasangan kita. Aku itu kok baperan ya, sudahlah baperannya tak kasih kamu biar aku tidak baperan lagi, tidak bisa begitu. Kita sendiri yang harus menyelesaikan. Menuntaskan diri kita sendiri. Jadi jangan dianggap meskipun tadi pasangan itu pendukung kita, urusan batin kita yang paling dalam, ya penguasanya kita. Ini yang sering orang salah paham. Sehingga kemudian dia merasa dibohongi, dia merasa tidak dikomunikasikan ini itu dan lain sebagainya. Ini penting ya, jadi pernikahan tidak sepenuhnya menghapus kesendirian eksistensial. Selalu ada sisi misteri yang hanya yang ngalami langsung yang tahu. Contoh sederhana ya, sederhananya gini loh, misalnya saya suka gudeg dan pasangan saya tidak. Saya tidak akan bisa memaksakan agar pasangan saya juga suka gudeg seperti saya. Pasangan saya juga mungkin akan menganggap, wong gudeg kayak gitu kok suka toh ya. Nanti dia akan begitu. Gitu loh. Kita lupa bahwa ya kita punya penghayatan hidup kita sendiri-sendiri meskipun hidup bersama. Yang tidak selalu yang saya rasakan sama dengan yang dia rasakan. Di titik ini
Aku sebagai aku, yo masih sebagaimana adanya aku. Itulah kenapa nanti dulu waktu kita di filsafat cinta, termasuk di Khalil Gibran, bersama orang yang kita cintai itu jangan dibayangkan melebur jadi satu entitas, tapi seperti tiang-tiang yang menyangga satu rumah. Tiang yang menyangga rumah itu yang satu di sana, yang satu di sini, tapi dia menyangga rumah yang sama. Kalau lebur jadi satu, tidak jadi tiang nanti, ambruk rumahnya. Justru kuat karena dia berjarak. Gitu loh. Jadi ya anggap saja kayak sepak bola lah, yang satu striker, yang satu kiper, itu kan rasa dan perannya beda-beda, mainnya juga beda-beda. Tidak bisa disamakan. Nanti yang perannya kiper ngamuk sama striker. Wong bola kayak gitu saja kok tidak bisa nangkep. Strikernya ngamuk. Emangnya saya boleh nangkep? Yo kamu yang kiper yang boleh nangkep. Wong tinggal ditendang masuk gawang saja apa susahnya gitu. Nanti yang striker ngamuk sama kipernya. Wong tinggal bola ditangkis gitu aja kan tidak jadi masuk kan gitu. Kenapa? Dia cuma lihat dari luar, tidak lihat susah di dalam yang dirasakan. Ini yang sering berkecamuk dalam kehidupan antar pasangan. Kita menganggap bahwa yang kita rasakan harus dirasakan oleh pasangan kita. Pasangan kita juga begitu. Terus kita menuntut, kamu harus memahamiku di titik ini. Dia juga menuntut begitu. Akhirnya apa? Konflik. Jadi pernikahan dan kesepian itu juga bukan sesuatu yang berjarak. Kadang-kadang ya satu paket saja. Oke, baik. Yang belum nanti ngalami sendiri, tenang saja. Saya tahu kalian melongo kayak gimana sih Pak ya. Nanti kalau punya pasangan akan kalian sadari bagaimana memahami sisi dalam pasangan kita tidak sederhana. Lanjut ya. Jadi kita sudah menyelesaikan bab eksistensial. Jadi ada 4 rumus pernikahan dalam perspektif eksistensialisme tadi. Yang pertama, menikah itu pilihan bebasmu. Yang kedua, komitmenmu harus selalu diperbarui. Yang ketiga, makna pernikahan itu jangan dicari tapi ciptakan. Dan yang keempat, pernikahan dan kesepian itu bisa saja satu paket. Kalian bersama tapi sebenarnya masih sendiri-sendiri sebagai dirimu masing-masing.